Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha, yang pertama kali dipublikasikan oleh sejarawan asal Prancis, yang bernama Georges Coedes pada tahun 1920 Masehi. Georges Coedes adalah seorang sejarawan yang meneliti hubungan perdagangan pada masa lalu di Asia Tenggara. Di masa itu, Asia Tenggara telah menjalin hubungan perdagangan dengan pedagang dari India, China, dan juga Arab. Pada tahun 671 Masehi, pendeta atau biksu Ising telah menuliskan kisah perjalanannya, dan kemudian bersinggah di Sriwijaya selama 6 bulan. Sebelumnya, pada tahun 650 Masehi, Dapunta Hyang Srijayanasa mendirikan Kedatuan Sriwijaya, kemudian Sriwijaya berevolusi menjadi kerajaan setelah menggantikan Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang tidak begitu diketahui siapa pendirinya dan kapan mulai didirikan, dan sebuah nama kota itu terletak di Lampung. Pada tanggal 29 November tahun 1920 Masehi, seorang kontroler Belanda yang bernama Batenburg, menemukan batu prasasti di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti tersebut adalah prasasti yang paling tua di antara prasasti lainnya yang telah ditemukan. Pada prasasti tersebut tertulis tahun 604 Saka, dan merayakan tahun baru 605 Saka, tepatnya tahun 683 Masehi. Kalender Saka ini adalah kalender perpaduan antara surya dan bulan, yang saat ini bertahun 1947. Sedangkan kalender Saka bulan yang kini digunakan sebagian besar orang Jawa, adalah saat ini bertahun 1959. Prasasti tersebut berhuruf Palawa, berbahasa Melayu kuno yang bermakna ganda. Menurut prasasti tersebut, mengisahkan perjalanan Dapunta Hyang dari Minanga, untuk membawa 20.000 bala tentara, dengan perbekalan 200 peti di sampan, dengan diiringi sebanyak 1.312 orang berjalan kaki, datang ke Hulu Upang dengan sukacita. Hulu Upang, terletak di sebelah timur Palembang. Berdasarkan prasasti tersebut dapat disimpulkan pusat ibu kota Sriwijaya berada di Palembang. Wilayah kekuasaan Sriwijaya bervariasi dari satu periode ke periode lainnya. Pendiri Kedatuan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang Srijayanasa, yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kerajaan Tarumanegara, yaitu dari garis keturunannya puteri dari Purnawarman. Purnawarman adalah raja ketiga Kerajaan Tarumanegara, yang telah membawa Tarumanegara pada puncak kejayaannya, yang berkuasa pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang cukup mapan, yang wilayahnya pada abad ke-7 sampai ke perbatasan Jawa Tengah. Namun disebabkan tidak adanya putra mahkota sebagai penerus kerajaan Tarumanegara, akhirnya kerajaan ini terpecah pada tahun 669 Masehi. Kemudian, pada tahun 686 Masehi, Sriwijaya yang merasa ada hak atas wilayah tersebut, ingin menaklukkan wilayah itu setelah 3 tahun berdirinya kerajaan Sriwijaya. Menurut prasasti Kota Kapur, yang tertulis tahun 608 Saka, tepatnya tahun 686 Masehi, singkatnya, segenap sumpah telah diucapkan oleh Sriwijaya, yang ingin memperluas wilayahnya untuk Serang, bumi Jawa. Kerajaan Sriwijaya, pertama kali dipimpin oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7, kemudian kepemimpinannya diteruskan oleh puteranya, yaitu Sri Indrawarman, yang berkuasa pada tahun 702 sampai 728 Masehi. Sri Indrawarman, dikenal sebagai sosok yang berwawasan luas, dan memiliki visi dalam menentukan arah kerajaan. Ia merupakan Maharaja Sriwijaya, yang namanya juga dikenal dalam kronik Tiongkok, sebagai Si Lite, O Pamo. Sri Indrawarman pernah mengirimkan surat kepada Khalifah Bani Umayyah, atas ketertarikannya dengan Islam, pada tahun 718 Masehi. Surat tersebut dikirimkan bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali dikirimkan kepada Khalifah Bani Umayyah. Keberadaan surat itu ke Bani Umayyah, diulas oleh sejarawan asal Pakistan S.K. Fatimi dalam karyanya yang berjudul, The Two Letters from the Maharaja to the Khalifah.
Yang kita tahu, Sriwijaya adalah kerajaan Buddha, seperti halnya kerajaan-kerajaan lainnya setelah masuknya pengaruh Hindu dan Buddha. Namun sebenarnya masyarakat seperti di Sumatera, Jawa, dan juga daerah lainnya, banyak yang menganut agama lokal di Nusantara, dengan kepercayaan monoteisme, yang beriringan dengan berkembangnya Hindu-Buddha di Nusantara, bahkan sebelum Hindu-Buddha berkembang. Karena di Indonesia hanya mengakui 6 agama impor, maka disitulah agama lokal tidak disebutkan dalam sejarah peradaban di Nusantara. Disebabkan, agama lokal kurang memenuhi syarat sebagai agama resmi di Indonesia. Kita kembali ke pembahasan dalam peradaban Nusantara di abad ke-7 Masehi, yang mana pada masa itu Islam mulai berkembang, namun tidak sepenuhnya benar-benar berkembang. Faktor kurang berkembangnya Islam pada masa itu, diantaranya tentang pengetahuan yang bertolak belakang dan sedikit membingungkan, contohnya keberadaan Tuhan, dianggap duduk di kursi. Perkembangan Islam, baru bertambah di abad ke-11 Masehi, dan baru mulai benar-benar berkembang pesat pada abad ke-15 Masehi. Pada masa itu pula, kita semua belum dilahirkan, bahkan, kita tidak tahu pasti pendahulu kita dari daerah mana berasal, yang pasti kita masih satu kesatuan. Kita kembali ke pembahasan Sriwijaya. Sriwijaya puncak kejayaannya pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, terutama pada masa kepemimpinan Balaputradewa. Pada masa itu, Sriwijaya menjadi kerajaan maritim dan menguasai jalur perdagangan strategis di Selat Malaka. Balaputradewa berasal dari keturunan Mataram Medang, dari Wangsa Shailendra, yang merupakan putra dari Samaragrawira dan Dewi Taraf. Dewi Taraf merupakan Maharani Sriwijaya yang bergelar Sri Kahulunan. Menurut prasasti Nalada, Dewi Taraf adalah putri dari Darmasetu Sriwijaya, yang menikah dengan Maharaja Samaragrawira Kerajaan Mataram Medang, dari Wangsa Shailendra. Kemudian melahirkan Balaputradewa yang menjadi pemimpin kerajaan Sriwijaya. Di masa itu, Sriwijaya adalah kerajaan yang sangat mapan, makmur dan sejahtera. Sriwijaya juga berhasil membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan besar di Asia. Dengan kendali atas jalur perdagangan, sistem perdagangan Sriwijaya didorong oleh sistem pertanian yang cukup maju, seperti padi yang merupakan salah satu hasil pertanian utama, dan juga rempah-rempah. Selain itu, hasil alam lainnya seperti tangkapan ikan laut, kayu, rotan, damar, cendana, kapur barus dan kemenyan, tekstil, emas dan perak. Sehingga dapat memakmurkan masyarakat, dan memastikan kelangsungan ekonomi yang stabil. Kerajaan Sriwijaya, termasuk Kerajaan Persatuan Besar Nusantara, yang wilayahnya pada abad ke-11 mencakup sebagian besar Nusantara, seperti negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan sebagainya. Namun di abad ke-11 Masehi, kemudian kesejahteraan Sriwijaya mulai memudar. Disebabkan konflik besar dengan Kerajaan Chola, yaitu dari India Selatan. Dan setelah melewati masa-masa itu, kekuasaan terakhir Sriwijaya sampai tahun 1377 Masehi, yang mana pada masa itu tidak diketahui siapakah raja yang memimpin Sriwijaya, dan tidak diketahui pula dari manakah ia berasal. Pada tahun tersebut, kemudian kerajaan Sriwijaya ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit, yang saat itu dipimpin oleh Hayam Wuruk yang berkuasa pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Hayam Wuruk merupakan garis keturunannya langsung dari Raden Wijaya, yaitu pendiri Majapahit yang berkuasa pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Silsilah Raden Wijaya, yang merupakan keturunan dari 3 kerajaan yaitu, dari Galuh, Kalingga, dan Singasari. Sumber utama kerajaan ini berdasarkan Wangsakerta, dan catatan China Ising, Dinasti Tang, Dinasti Song, catatan Musafir Arab Al-Masudi, catatan Persia Abu Zaid Hasan dan Buzuk Ibnu Syahriar, serta prasasti peninggalan Sriwijaya. Ada 10 prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yaitu, Prasasti Kedukan, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Palas Pasemah, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Karangberahi, Prasasti Hujung Langit, Prasasti Ligor, Prasasti Muara Takus, dan Prasasti Leiden.